Halo, selamat datang kembali di channel saya. Untuk kali ini saya mau membagikan resep yang baru, yaitu tape pisang. Nah, ini sebenarnya proses pembuatannya mirip dengan tape singkong ya, tapi ini menggunakan bahan baku menggunakan pisang. Pisang yang bisa digunakan itu yang kadar patinya tinggi. Ini misalnya pisang kepok, ini yang seperti yang mau saya gunakan untuk pembuatan tape pisang kali ini. Nah, sebelum kita proses membuatnya, itu kita cuci dulu pisangnya. Nah, pisang yang bisa digunakan itu kita pilih pisang kepok yang masih agak mengkel ya, jangan yang sudah tua atau sudah empuk, karena nanti kalau dibikin tape jadinya melenyek. Ini kita cuci dulu, selain untuk membersihkan kotoran yang ada di permukaan pisangnya, itu nanti juga untuk menyuci kuman-kuman yang ada di permukaan pisang yang mungkin akan mengganggu proses fermentasi pembuatan tape pisangnya. Nah, ini setelah kita cuci bersih, ini nanti akan kita kukus. Nah, ini saya sudah menyiapkan kukusan, ini sudah panas. Nah, kita masukkan pisang yang sudah kita cuci tadi ke dalam kukusan yang sudah disiapkan. Nah, untuk proses pengukusannya ini nanti tidak perlu terlalu lama karena kita tidak akan mengukus sampai matang, jadi hanya sampai setengah matang. Butuh waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit, ini tergantung dari ukuran pisang. Kalau pisangnya agak besar mungkin sampai 25 menit. Jadi 15 menit kalau pisangnya agak kecil. Nah, mungkin kalau untuk yang ini sepertinya cukup dikukus kurang lebih 20 menit ya, kalau ukuran pisangnya sedang aja. Nah, ini perlu diingat bahwa ngukusnya jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti jadi tekstur tapenya akan jadi terlalu lembek. Nah, ini udah kurang lebih 20 menit. Ini kita angkat pisangnya, nah masih seperti ini. Nah, kalau sudah mateng itu warnanya berubah, jadi dari hijau menjadi agak kecoklatan seperti ini. Nah, ini nanti sebelum kita kupas, ini perlu didinginkan dulu. Jadi kita dinginkan dulu, diangin-anginkan lah ya, di suhu ruang itu sampai dingin, atau ya maksimal hangat-hangat suku juga boleh. Nah, ini nanti akan kita dinginkan saja sampai dingin lah supaya lebih gampang kupasnya. Nah, ini yang sudah matang kita biarkan di suhu ruang. Nah, ini dia yang sudah dingin, kemudian kita kupas. Nah, mengupas pisang ini itu ada tipsnya. Jadi saya sarankan itu menggunakan sarung tangan plastik seperti ini, atau sarung tangan lah. Jadi jangan menggunakan tangan langsung, karena tangan kita itu ada beberapa mikroorganisme yang mungkin akan mengganggu proses fermentasi. Tapi kalau cuci tangan bersih menggunakan sabun sampai bersih, saya pikir itu juga tidak apa-apa. Nah, ini kita bersihkan serat-seratnya yang ada di permukaan pisang, kita buang. Terus kita rapikan juga, kalau ujungnya mau dirapikan itu juga boleh. Jadi seperti ini. Kalau pisangnya masih seperti pisang kepok seperti ini tidak susah ngupasnya. Beberapa pisang itu ada yang agak susah dikupasnya. Nah, kemudian kita siapkan ini ya, boxnya atau kotak nanti yang untuk proses pembuatan tapenya. Nah, untuk satu sisir pisang ini saya menggunakan 2 butir ragi tape. Ini ragi tape yang biasa dijual di tukang-tukang sayur itulah. Nah, sebelumnya kita haluskan dulu ragi tapenya sebelum kita taburkan di permukaan pisang yang sudah kita siapkan tadi. Ini kita haluskan, kita menggunakan sendok seperti ini sampai halus. Nah, kemudian untuk di boxnya, untuk di penyimpanannya itu boxnya sebaiknya dialasin menggunakan daun pisang seperti ini. Kenapa daun pisang? Karena daun pisang ini juga bisa memberikan aroma pada tape sehingga aromanya lebih baik. Nah, ini kemudian pisangnya kita tata ya di dalam box seperti ini. Kita tata yang rata saja. Ini kebetulan saya hanya membuat satu sisir, jadi ini boxnya udah jauh lebih dari cukup. Ini kalau box ukuran seperti ini sebenarnya bisa sampai 2 sisir atau mungkin 3 sisir juga bisa, nanti bisa berlapis-lapis, bisa sampai 2 lapis. Ini saya hanya menggunakan satu sisir pisang kepok. Nah, kemudian kita taburkan. Jadi cara menaburkannya itu menggunakan ayakan seperti ini supaya taburannya bisa tipis dan rata. Jadi ini salah satu tipnya juga ya. Jadi kalau menaburkan ragi tape itu sebaiknya tipis dan rata. Nah, ini karena tapenya itu supaya bisa rata, bagian semua permukaan itu terkena ragi tape. Setelah kita taburkan rata di satu sisi yang pertama seperti ini, kemudian ini tapenya perlu kita balik. Nah, kita putar-putar aja nih tapenya. Nah, seperti itu. Misalkan ada yang agak tebal, bisa sekalian diratakan menggunakan tangan. Kita balik-balik supaya nanti yang bagian sebaliknya juga akan kita taburi menggunakan ragi tape. Nah, ini kita balik-balik semua. Nah, kemudian kita taburkan ragi tape untuk yang di permukaan. Nah, ini naburnya tipis-tipis aja ya, jadi tipis gitu. Yang penting rata.
Kalau dua ragi ini sebenarnya udah lebih dari cukup ya. Ini bisa sampai untuk kurang lebih sebenarnya 1,5 sisir juga bisa ya. Jadi nggak apa, saya kasih dua supaya lebih dari cukup. Nah ini sekalian kita ratakan. Itu kalau permukaan raginya itu ada yang kurang rata. Kemudian kita tutup ya menggunakan daun pisang juga. Ini serapat mungkin. Jadi semuanya tertutup lah dari ragi tape. Nah ini setelah selesai tertutup oleh daun pisang, kemudian kita tutup boxnya menggunakan tutup box seperti ini. Jadi ini bisa menggunakan box tidak mesti seperti ini ya, tidak box plastik seperti ini. Jadi bisa menggunakan box dari anyaman bambu juga bisa. Yang penting itu bisa menjaga dari udara luar secara langsung. Nah ini kita diamkan kurang lebih 4 sampai 5 hari. Biasanya kalau di hari keempat itu sudah mulai bisa jadi tape sih sebenarnya. Kalau hari kelima biasanya itu lebih lunak. Nah ini dia setelah 5 hari saya simpan ya di suhu ruang nyimpannya. Saya biarkan aja di dapur ini selama 4 hari. Nah ini aromanya itu sudah enak ini, wangi tape. Nah ini kita coba kita buka. Nah ini kalau kita lihat itu warnanya nanti di bagian dalam sudah berubah jadi kuning. Jadi seperti tape singkong ya. Kalau tape singkong itu kan kalau sudah matang jadi tape itu berubah jadi kuning. Nanti kita lihat. Nah ya kan tuh di dalamnya sudah kuning dan teksturnya juga lunak seperti ini. Nah itu enak ini, aromanya sangat wangi sekali. Nah tapi ini tape pisang ini untuk aroma dan rasanya itu akan tergantung ya dengan pisang yang digunakan, bisa pisang kepok atau pisang oli, itu akan menghasilkan tekstur, rasa dan aroma yang berbeda. Oke, demikian tadi tape pisang yang kami bagikan resepnya untuk kali ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa.